Ada seorang kakek yang berjalan 20 menit untuk menghemat uang, dan cucunya yang mengeluarkan uang untuk Gojek demi menghemat 20 menit. Yang mana keduanya benar? Hai, selamat datang di channel Multo Putar Bale. Channel ini saya buat dengan tujuan edukasi generasi tentang hal-hal yang tidak diajarkan oleh orang tua kita. Lebih praktisnya, channel ini untuk sekolah hidup atau belajar hidup. Mari kita mulai. Benar, salah. Salah, benar. Kapan terakhir kali kamu memakai konsep benar dan salah dalam menilai atau melihat atau dalam perdebatan? Di sini saya akan membahas benar dan salah hanyalah sebuah konsep yang kita buat. Coba lihat gambar ini. Mungkin ada yang sudah pernah lihat. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Gelas setengah penuh, gelas setengah kosong, air setengah gelas. Atau kamu bertanya-tanya, apakah itu benar air? Apapun jawabanmu, kamu benar, selama tidak menjawab di luar konteks ya. Marcus Aurelius pernah berkata, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Seperti gambar air dalam gelas tadi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, bahkan untuk objek yang dapat dilihat secara keseluruhan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penilaian benar dan salah kita. Pertama, sudut pandang. Yang kedua, pola pikir. Yang ketiga, nilai. Coba tengok gambar ini. Dalam gambar ini ada sekumpulan ilmuwan yang meneliti gajah. Dan semua ilmuwan tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dia teliti masing-masing. Ada yang berkata ini tombak ketika dia menunjuk kepada gading gajah. Ada yang berkata ini pohon ketika dia menunjuk kepada kaki gajah. Dan ada yang berkata ini tali ketika dia menunjuk kepada ekor gajah. So, pertanyaan saya, apakah kamu seperti salah satu dari mereka yang bersikukuh dengan opini yang kamu anggap benar dan mengabaikan keseluruhan cerita secara utuh? Mungkin kita harus mulai belajar menyusun opini-opini layaknya puzzle yang membentuk satu gambar yang utuh. Yang berikut, pola pikir. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Pola pikir merupakan salah satu hal mendasar yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau penentuan standar baik dan buruk, benar dan salah. Yang tak jarang juga menghasilkan pemikiran yang salah atau terkadang sesat, yang dikenal dengan istilah logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy terjadi karena kekeliruan menalar atau berargumen dengan keyakinan yang salah. Ada banyak jenis logical fallacy. Di sini saya tidak akan terlalu membahas secara dalam mengenai logical fallacy, tapi hanya akan memberikan beberapa contoh yang sangat umum kita lihat di masyarakat atau mungkin secara tidak langsung dan secara langsung juga kita sudah alami. Di antaranya, false dichotomy, di mana seseorang beranggapan saat argumen hanya ada 2 pilihan, hitam atau putih. Contoh, anak cheerleader pasti cakep. Kalau bukan anak cheerleader berarti jelek. Nah, kayak gitu. Itu contoh false dichotomy. Contoh lain, appeal to emotional, memanipulasi dengan faktor perasaan. Contoh, guru akrab dengan murid, pas ulangan diizinkan nyontek. Saat ketahuan dan sang guru dimarahi, semua murid membela dengan kata, tapi beliau ngajarnya enak. Padahal dari awal bukan urusan ngajar, tapi akrab. Contoh lain, burden of proof, seperti namanya, beban pembuktian.
Contoh, si A berkata sama si B, lo tadi nyontek kan? Ngaku aja. Si B menjawab, hah? Enggak. Apa coba buktinya gue nyontek? Si A kemudian menjawab, ya lo lah yang buktiin kalau lo nggak nyontek. Nah, kurang lebih kayak gitu. So, please jangan ganti kata nyonteknya dengan kata selingkuh. Jangan. Dan yang terakhir, nilai. Seperti pada pembuka video ini, sang kakek dan cucu jelas memiliki nilai yang berbeda. Pembentukan nilai sendiri terjadi dalam waktu yang lama. Satu lagi contoh dari keseharian kita yang dapat mempengaruhi secara signifikan penilaian benar dan salah kita. Ada 2 orang anak dengan kasus sakit ringan seperti masuk angin atau flu ringan, mendapatkan 2 pengajaran berbeda dari orang tuanya. Si A ketika sakit ringan harus tetap ke sekolah, dan si B ketika sakit ringan harus istirahat di rumah. Bukankah hal ini yang sering kita lihat atau lumrah terjadi? Si A akan belajar tentang pengorbanan yang harus dibuat untuk sampai ke tujuan, tentang komitmen. Sedangkan si B akan belajar tentang love yourself and put yourself first. So, ketika 2 orang ini kelak berdebat, akan ada konsep salah dan benar yang sangat berbeda. Bukankah begitu? Jadi, apa pelajarannya hari ini? Ketahuilah bahwa benar dan salah hanyalah sebuah konsep yang kita buat. Bisa saja benarmu dan benarku adalah sama-sama benar. Because for you to be right doesn't mean another people have to be wrong. Untukmu menjadi benar, tak berarti orang lain harus salah. Dan yang terpenting adalah, jika kamu perdebatkan adalah suatu yang di masa depan, mungkin ide atau perencanaan jangka panjang, dengarkan secara menyeluruh sudut pandang orang lain. Dan jika yang kamu perdebatkan adalah sesuatu di masa lalu, mungkin masalah yang terjadi 10 menit lalu, sadari bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah supaya masalah yang sama tidak terjadi lagi.